Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Aisyah Nabila, NIM V1122007. Halo semua, perkenalkan nama saya Anindita Muhammad dengan NIM V1122023. Salam kenal. Halo, kenalin, namaku Aura Divania Sufa dengan NIM V1122037. Aku Artia Fitriovani, NIM V1122033. Halo, kenalin, namaku Dewi Nabila, NIM V1122050. Perkenalkan, nama saya Amira Finisha Utomo dengan NIM V1122016. Pengertian behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstruk hipotesis seperti fisiologis. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Nah, pada kasus Roma, kita bisa ambil contoh dari para korban ledakan bom. Nah, para korban itu bisa saja pada awalnya tidak takut dengan suara-suara keras, tapi karena perasaan syok yang dialami akibat dari ledakan bom itu terjadi, mengakibatkan mereka bisa saja memberikan respon yang berbeda ketika terjadi suara-suara yang keras, seperti hanya histeris, ketakutan, menangis, dan sebagainya. Nah, perbedaan respon yang diberikan itulah yang dimaksud dengan stimulus yang mempengaruhi respon kita pada sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sama seperti dengan perilaku-perilaku yang lain, pengalaman dari masa lalu memberikan respon yang berbeda kepada kita ketika terjadi sesuatu hal yang sama dengan kita dari yang di masa lalu. Nah, teman-teman, apa sih yang membedakan ciri teori belajar behaviorisme dengan ciri teori belajar yang lain? Ciri yang pertama yaitu teori belajar ini mengutamakan adanya pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajarannya hanya terfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan saja. Yang ketiga, ciri teori belajar ini mengutamakan terbentuknya reaksi atau respon. Yang keempat, teori belajar ini bersifat mekanistis, artinya ada mekanis tertentu di dalamnya. Contohnya pada saat kita meminta maaf. Nah, yang terakhir, yaitu ciri teori belajar ini menganggap bahwa latihan adalah salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihan yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Maksudnya di sini adalah dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus, hal ini akan memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dibiasakan untuk latihan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang ketiga, bahan ajar yang sudah tersusun secara detail. Yang keempat, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, terdapat penguatan dan hukuman. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan peserta didik untuk memperkuat munculnya respon. Dan hukuman yang diberikan adalah sifat yang membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi. Lalu kekurangan dari teori behaviorisme, yang pertama yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik. Hukuman semacam ini justru berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Contoh teori behaviorisme yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari adalah trauma, fobia, dan juga penerapan sistem reward and punishment. Nah, kenapa tiga hal itu bisa masuk ke kategori teori behaviorisme? Simpelnya karena tiga hal itu sama-sama dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari behaviorisme itu sendiri. Nah, untuk prinsip behaviorisme itu memiliki dua prinsip utama. Yang pertama ada rangsangan dan juga ada yang namanya respon. Namun di sini saya akan menjelaskan keempat dari prinsip behaviorisme. Yang pertama ada drive atau dorongan. Dorongan ini merupakan bentuk motivasi yang dimiliki siswa karena adanya suatu keinginan yang akan memunculkan suatu tindakan untuk mewujudkan keinginannya. Yang kedua ada stimulus. Stimulus ini diberikan oleh guru kepada siswa untuk nantinya akan timbul suatu reaksi yang diberikan oleh siswa. Selanjutnya yang ketiga ada respon.
Respon ini merupakan suatu bentuk reaksi yang diberikan siswa atas rangsangan atau stimulus yang telah diberikan guru kepada siswanya. Nah, yang keempat ada penguatan. Penguatan ini diberikan guru kepada siswanya secara berulang agar siswanya lebih memahami materi secara mendalam dan dapat diterapkan secara baik. Selanjutnya adalah hukum teori belajar behaviorisme. Menurut Hergen van den Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini memiliki 4 hukum di dalamnya. Yang pertama ada hukum kesiapan, kedua hukum latihan, ketiga hukum efek, dan keempat hukum sikap. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Hukum ini memiliki arti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang maksimal apabila ada kesiapan di dalamnya. Yang pertama, baik itu bagi pengajar maupun bagi peserta. Yang kedua ada hukum latihan. Dengan latihan yang banyak, yang baik, maka akan memberikan hasil maksimal juga. Jadi artinya peserta didik diharapkan belajar secara teratur dan kontinu. Yang ketiga ada hukum efek. Hukum efek ini memiliki arti bahwa efek yang dirasakan peserta didik setelah melakukan pembelajaran tersebut akan memotivasi diri mereka untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Contohnya, peserta didik mendapatkan buku paket karena dia memiliki nilai matematika yang baik. Efeknya dia akan merasa bahagia dan bangga pada diri mereka. Nah, efek ini akan memotivasi diri mereka untuk memiliki nilai-nilai yang baik pada mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat ada hukum sikap. Hukum sikap ini memiliki arti bahwa sikap yang terbentuk setelah pembelajaran dilakukan. Perubahan sikap ini dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di sekitar siswa tersebut. Diharapkan perubahan ini menuju hal yang lebih positif lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.